Sukacita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Olivia Kantor dalam sekolah minggu online Glorious Kids. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semuanya dalam keadaan baik ya? Puji Tuhan. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, di hampir pertengahan ya. Natal sudah semakin dekat loh. Wah, semuanya semakin bersuka cita menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kak Olivia ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, memuji-muji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, adalah sukacita di hatiku. Pakai gerakan ya adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku. Di mana di hatiku? Di mana di hatiku? Adalah sukacita di hatiku. Tuhanku, aku bahagia bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hati. Di mana di hatiku? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita. Ada kasih Yesus di hati. Aku bahagia bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Yuk sama-sama kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bersyukur, bersuka cita, bergembira, karena Tuhan Yesus yang adalah juru selamat di dalam hidup kami telah datang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan, kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan, memberi persembahan, dan kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan tuntun kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mau bersuka cita. Amin. adik-adik, mari kita naikkan pujian Natal kita. Hai mari berhimpun. Tuhan
Yesus Sang Raja itu telah datang menghampiri kita, manusia yang berdosa. Dia telah menjadi juru selamat bagi kita. Patutlah kita selalu memuji-muji Tuhan dan bersukacita karena Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian Natal kita lagi, Sukacita Natal. Sukacita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, 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 haleluya. Puji, 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 puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita naikkan satu pujian, beri syukur, beri syukur. Sungkan bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu Tuhan.
buat kasih dia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan begitu melimpah dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan, kesempatan yang indah ini kami boleh berikan persembahan. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami berikan ini tidak lebih daripada apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkati persembahan ini Tuhan, dalam persembahan ini dipakai untuk pekerjaan di gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan, orang tua, anak-anak, berkati keluarga, pekerjaan semuanya Tuhan. Berkati pengurus boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Boleh persembahan dipakai hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Sukacita ku bertemu dengan Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, sekali lagi ya, sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Halo adik-adik, jumpa kembali bersama Kak Jil. Dan pagi ini kakak mau mengajak kita semua untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Adik-adik, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan yang baik, duduk yang sopan. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat duduk diam dan taat mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami taat untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, inilah doa kami, ini seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kali ini kakak mau mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dari kitab Lukas 2. Kita buka bersama-sama ya.
yang kelas tengah, kelas besar, mari bersama-sama dengan kakak untuk membaca. Untuk yang adik-adik kelas kecil, tolong disimak ya. Terambil dari Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Adik-adik, demikian jauh firman Tuhan yang mau kita belajar hari ini. Adik-adik, coba perhatikan deh gambar yang ini. Nah, menurut adik-adik, ini gambarnya tempat apa ya? Ada yang bisa menjawab? Wah, benar sekali, bait Allah, atau yang kita tahu sekarang dengan sebutan gereja. Nah, perhatikan lagi adik-adik, kira-kira bapak yang berdiri itu lagi buang apa ya? Iya, bapaknya lagi membakar sesuatu. Kira-kira apa yang dibakar oleh bapak itu? Benar, persembahan. Benar sekali, persembahan korban bakaran kepada Allah. Nah, adik-adik, mempersembahkan korban bakaran itu adalah tradisi orang-orang Yahudi zaman dulu. Kalau kita sekarang, kita mempersembahkannya dalam bentuk uang. Nah, adik-adik, tempat bait Allah itu bukan hanya untuk tempat persembahan saja, tetapi juga setiap orang dapat berbicara kepada Allah, sama seperti seorang bapak tua yang tadi itu, yang lagi berdiri itu. Siapa dia? Coba lihat lagi wajahnya. Ya, ini dia. Namanya adalah Bapak Simeon. Bapak Simeon ini sangat mengasihi Allah. Ia setiap hari berdoa di bait Allah. Adik-adik juga berdoa setiap hari kan kepada Allah? Adik-adik tahu nggak? Karena dia orang yang rajin berdoa, dia sangat mengasihi Allah. Allah memberikan sebuah janji yang sangat istimewa kepada Bapak Simeon. Ayo, siapa tadi yang masih ingat apa yang kita bacakan di dalam kitab Lukas tadi? Nah, adik-adik, janjinya adalah Bapak Simeon akan tetap hidup sampai Bapak Simeon ini dapat melihat sang bayi Yesus, sang juru selamat, bayi yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Simeon itu sangat gembira mendapat janji itu. Nah, Bapak Simeon juga menunggu dengan sabar adik-adik. Semakin lama, semakin hari Bapak Simeon ini semakin tua. Tetapi apakah Bapak Simeon kemudian putus asa? Tidak. Tapi Bapak Simeon tetap setia dan bahkan semakin setia pada janji Allah. Adik-adik, suatu ketika saat
Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke dalam bait Allah, mereka mau berdoa dan mempersembahkan bayi Yesus kepada Allah. Nah, ini nih saatnya bagi Bapak Simeon untuk bertemu dengan bayi Yesus, Sang Juru Selamat yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Bapak Simeon. Seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Bapak Simeon? Allah telah menepati janjinya kepada Bapak Simeon bahwa Bapak Simeon akan bertemu dengan bayi Yesus sebelum Bapak Simeon meninggal. Nah, adik-adik, Bapak Simeon sangat gembira sehingga ketika bayi Yesus datang, ia mengambil bayi Yesus dan kemudian menatangnya sambil memuji Allah. Menatang itu sama dengan menggendong. Nah, adik-adik tahu kan bagaimana caranya menggendong bayi kan? Pernah kan lihat ibu-ibu menggendong bayi? Nah, seperti itu juga Bapak Simeon menggendong sang bayi Yesus. Nah, adik-adik, Bapak Simeon sangat bergembira karena dia bisa bertemu dengan bayi Yesus tanpa harus menunggu lama lagi untuk bertemu Sang Juru Selamat. Allah sudah memberitahukan kabar tentang Sang Juru Selamat itu kepada Maria dan Yusuf, kepada para gembala, dan juga saat ini dalam cerita ini dinyatakan kepada Bapak Simeon. Nah, sekarang Bapak Simeonnya melihatnya secara langsung, adik-adik, bukan hanya janji daripada Allah, tetapi langsung. Adik-adik, apakah kira-kira dari adik-adik ingin bertemu dengan Yesus? Kakak kasih tahu ya caranya ya. Caranya adalah kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Karena hanya dengan itu kita dapat melihat Yesus, kita dapat bertemu dengan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menebus dosa-dosa kita, supaya kita bisa menjadi keluarga kerajaan Allah juga. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Ingat ya, mari kita bersama-sama menjadi seperti Bapak Simeon tadi. Yang pertama apa? Rajin berdoa, benar, rajin berdoa. Yang kedua apa? Mengasihi Tuhan, benar sekali. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Bapak Simeon adalah orang taat, setia kepada janji Allah. Nah, dengan begitu kita bisa lihat bahwa apa yang diharapkan oleh Bapak Simeon terjawab. Allah menggenapi apa yang menjadi janji Allah kepada Bapak Simeon. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi seperti Bapak Simeon ya. Jangan hanya untuk hari ini kita rajin berdoa. Jangan hanya untuk hari ini kita mau katakan kita mau setia kepada Tuhan. Jangan hanya untuk hari ini kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi untuk selama-lamanya kita harus setia. Kita harus mengasihi. Kita harus rajin berdoa. Tekun di dalam doa kepada Allah. Demikian cerita dari kakak. Nah, adik-adik, kakak akan membagikan kepada kalian hafalannya. Untuk yang adik-adik kelas kecil, silakan dihafal, diingat hafalannya. Terambil dari 1 Korintus 8 ayat 6b. 1 Korintus 8 ayat 6b. Bersama-sama, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, 1 Korintus 8 ayat 6b. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Untuk adik-adik yang kelas tengah dan kelas besar, ayat hafalannya terdapat dari Lukas
2 ayat 10b. Lukas 2 ayat 10b. Bunyinya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, sekali lagi ya adik-adik, Lukas 2 ayat 10b. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Nah, ayat hafalannya sama-sama sangat singkat dan sangat pendek. Kita belajar bersama-sama ya untuk menghafal dan mengingat bagian-bagian kecil dari firman Tuhan. Selamat belajar, selamat mengingat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang terus tekun berdoa, untuk kami boleh menjadi anak yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan semakin hari semakin setia di dalam Tuhan, seperti layaknya seorang Bapak Simeon, rajin berdoa, tekun berdoa, mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami juga mau belajar demikian Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Lukas pasal 1 ayat ayat 46. 46. Lalu kata Maria, jiwaku Iaku memuliakan pelindungku akan Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Berkati. Tuhan berkati. Dadah. Yang ini pasal Lukas pasal 1 ayat 46. Iya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh beribadah pada pagi hari ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh terus bersuka cita karena kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan yang adalah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, jadikan kami terus anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, memberi hidup kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami bersama dengan orang tua mereka dalam menjalani kehidupan sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan, kiranya terus tambahkan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, hati yang terus bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Berkatilah anak kami dalam sekolah mereka, tambahkan kepintaran kepada mereka semua ya Tuhan, taat kepada orang tua. Kami juga berdoa menyerahkan untuk orang tua mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka, dan senantiasa kami anak-anak Tuhan terus berharap, percaya dan bersandar hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa di surga,
anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, sekolah kita, keluarga kita, masa depan kita, mulai dari sekarang sampai